Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ahibbai al-kiram, في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, serta selalu kita doakan. Semoga para alim ulama kita, para kiai kita, para guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah perjuangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, salam penghormatan ini secara khusus tentunya kita sampaikan kepada guru kita, orang tua kita bersama, sesepuh kita, Al-Ustadzul Walid Bapak Kiai Haji Abdullah Sahal, yang mana pada kesempatan malam hari ini beliau masih dalam keadaan sakit. Beliau masih dirawat, tapi sungguh pun demikian acara ini tetap bisa berjalan. Kita doakan bibarakatul Fatihah, mudah-mudahan guru kita, orang tua kita yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati serta kita muliakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesembuhan, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan
diberikan keberkahan di dalam melanjutkan perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salam penghormatan ini tidak lupa saya sampaikan juga kepada seluruh aparatur pemerintahan setempat yang telah ikut membantu kelancaran daripada acara ini. Fajazakumullahu khairal jaza. Kita doakan semoga para umar kita, para pimpinan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga mereka bisa tampil sebagai pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salam ini tidak lupa kita sampaikan kepada seluruh para santri, para wali santri yang pada malam hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti haflatul imtihan wal ikhtibar, yang mana kita doakan mudah-mudahan para santri yang ada di pondok pesantren yang bersejarah ini, pondok pesantren yang penuh karisma ini, pondok pesantren yang sejak dulu hingga kini menjadi suatu pondok yang dari dalamnya telah lahir ulama-ulama besar, pejuang-pejuang besar yang dengan istiqamah memperjuangkan li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segenap para santri dari pondok pesantren ini akan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi generasi Qur'ani yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang siap untuk mengorbankan apa saja yang dimilikinya dalam rangka untuk menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya rahimakumullah. Pada kesempatan seperti ini, sebagaimana sama kita maklumi, acara tabligh yang macam manapun, acara pengajian yang bagaimanapun, acara haflah seperti yang kita hadiri pada kesempatan malam hari ini, tujuannya tentu tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, bicara tentang iman dan takwa, saya ingin mengajak semua kaum muslimin yang saya cintai yang ada di tempat ini, yuk sama-sama kita merenungkan, kita menghayati beberapa untayan ayat Al-Quranul Karim yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Mereka lakukan. Ibadallah, dalam bagian yang pertama ini kita bisa lihat bagaimana Allah mengumumkan kepada kita tentang putusannya yang menjadi suatu sunnatullah yang tidak ada siapapun yang bisa untuk merubahnya, saudara. Tegak, bila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berkahi mereka, saudara. Tapi sebaliknya, bila penduduk suatu negeri mereka mendustakan agama Allah, mendustakan hukum Allah, lari daripada aturan Allah, maka yang terjadi, Allah akan kirim bencana kepada mereka, saudara. Maka itu di dalam ayat yang selanjutnya Allah nyatakan,
Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan? Apakah penduduk negeri itu, penduduk perkampungan-perkampungan itu, setelah mereka mendustakan agama Allah, setelah mereka durhaka kepada Allah, setelah mereka melakukan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan dan kebatilan, terus mereka merasa tenang, mereka merasa aman, ayyatiyahum ba'suna bayatan, daripada siksa kami, daripada balasan kami yang bisa datang kepada mereka di waktu malam, wahum naimun, tatkala mereka sedang tertidur lelap. Aw amina ahlul qura, atau apakah penduduk negeri-negeri itu, penduduk perkampungan-perkampungan itu, setelah mereka mendustakan agama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, durhaka kepada Allah, lalu mereka merasa tenang, mereka merasa aman, ayyatiyahum ba'suna zuhan, daripada balasan kami, siksa kami yang bisa datang kepada mereka di waktu duha, waktu antara pagi hingga siang, wahum yal'abun, tatkala mereka sedang asik bermain. Apa aminu makrallah? Apakah penduduk negeri-negeri itu, apakah penduduk perkampungan-perkampungan itu yang sudah berbuat durhaka, maksiat kepada Allah, lalu mereka merasa tenang? Apa aminu makrallah? Mereka merasa aman daripada pembalasan Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada seorang pun yang setelah berbuat maksiat terus merasa tenang dari pembalasan Allah, kecuali mereka adalah kaum yang merugi, saudara. Orang yang beriman, tatkala mereka terjerumus di dalam dosa, hatinya gelisah, enggak tenang, takut kepada Allah, penuh penyesalan, mohon pengampunan. Tapi kalau ada orang-orang yang setelah berbuat maksiat tidak ada penyesalan, tidak ada perasaan takut kepada Allah, mereka lah yang disebut orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Ibadallah, dengan susunan ayat yang sudah kita sampaikan barusan, ya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, jelas bagi kita bahwa bencana yang bisa Allah kirimkan kepada penduduk suatu negeri yang durhaka kepada Allah bukan hanya bencana di akhirat, saudara, tapi juga bencana di dunia. Maka itu tadi tatkala Allah mengatakan wahum naimun, tatkala mereka tidur, tatkala mereka bermain, saat mereka hidup di dunia, bencana itu bisa datang setiap saat, ibadallah. Dan kalau bencana datang, jangan lupa Allah nyatakan di ayat yang lain, faqala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Allah udah kasih tahu dari jauh-jauh hari, sejak 15 abad yang lalu, wattaqu, takut dong kamu semua, jaga dong diri kamu, pelihara dong, jaga dari apa? Fitnatan, daripada fitnah yang bisa berupa bencana, musibah, balak dan malapetaka yang kalau sudah datang, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dia tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu, tidak hanya dikhususkan untuk orang yang jahat saja, orang yang zalim saja, orang yang aniaya saja, tidak. Tapi al-bala ya'um. Bala kalau sudah datang umum, siapapun akan terkena, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu ibadallah, berkenaan dengan ini ada satu fakta sejarah yang cukup menarik untuk kita ungkap. Suatu ketika Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Keluar keringat dingin membasahi tubuh, saudara, gemeter badan beliau. Beliau disambut oleh istri tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsh
radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Begitu datang pulang ketakutan saudara, kemudian sang istri memberanikan diri bertanya setelah beliau selimuti Nabi, dikeringkan keringat Nabi. Ya Rasulullah, ma yufzi'uk. Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau takut? Yang membuat engkau gemetar? Kemudian Nabi menjawab kepada istri yang tercinta, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka, celaka bagi bangsa Arab, bahkan celaka bagi umat Nabi. Min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan yang sudah mendekat, yang sudah hampir tiba. Kemudian Nabi cerita kepada sang istri tercinta, kalau bendungan Ya'juj wa Ma'juj sudah terlobangi sebesar ini, saudara. Tidak sampai di situ, Nabi juga cerita kepada istrinya bagaimana dahsyatnya nanti berbagai macam malapetaka dan bencana akan menghantam umatnya, saudara. Ini yang membuat Nabi gemetar. Umatnya akan terkena berbagai macam bencana, musibah, malapetaka. Sedih kita punya Nabi. Tapi yang menarik, saudara, sang istri tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha memberanikan diri bertanya kepada Nabi dengan tulus, dengan polos. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan ikut binasa bila bencana itu datang? Apa kita ikut celaka? Apa kita akan ikut hancur? Wa fina salihun, sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang baik. Luar biasa, luar biasa. Itu pertanyaan yang sangat cerdas. Pertanyaan yang keluar dari seorang istri Nabi yang sangat cerdas, saudara. Beliau tanya, kalau bencana itu datang, apa kita ikut kena? Padahal di tengah kita banyak orang soleh, banyak orang yang baik. Apa orang baik akan ikut terkena bencana yang datang? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, na'am, idza kasural khabath. Ya, ya. Orang baik akan ikut terkena bencana tadi. Idza kasural khabath, jika kebejatan sudah merajalela. Masya Allah. Jawaban Nabi singkat, padat, ringkas, jelas. Tidak membutuhkan takwil yang berbelat-belit, saudara. Jelas Nabi menjawab, jika kebejatan sudah merajalela di mana-mana, kemungkaran ada di mana-mana, kemaksiatan ada di mana-mana, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang melawannya. Walaupun di sekitar kita banyak orang soleh, banyak orang baik, bencana akan tetap datang. Orang baik akan tetap ikut terkena bencana yang ada. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik ibadallah. Coba kita lihat. Coba kita lihat, saudara. Pantas dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, saudara. Di sana diceritakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril, di mana Allah menyatakan, ya Jibril, ikhlif madinata kada wa kada. Hei Jibril, tebalikkan kota ini, hancurkan kota itu, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jibril alaihi salam begitu mendapat perintah dari Allah untuk menghancurkan sejumlah kota, berikut isinya. Jibril bertanya kepada Allah, ya Rabb, inna fi madinata kaza abduka lam ya'sika qattun. Ya Allah, sesungguhnya di kota ini, ya Allah, yang kau perintahkan aku untuk menghancurkannya, berikut isinya, masih ada seorang hambamu
yang seumur hidupnya tidak pernah maksiat kepada Engkau ya Allah. Hamba-Mu yang soleh, hamba-Mu yang taat, lam ya'sika qattun, dia tidak pernah maksiat kepada Engkau. Apa harus aku hancurkan juga? Apa itu berikut isinya? Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihi salam? Allah menjawab kepada Jibril, "Ya Jibril, innahu lam yatama'ar fiyya qattun." Hei Jibril, itu hambaku yang soleh, hambaku yang taat, wajahnya tidak pernah berubah tatkala hukumku dilanggar di depan dia. Masya Allah, saudara. Memang itu hamba Allah yang soleh, betul, itu orang baik. Tapi tatkala hukumku dilanggar, dia diam. Tatkala maksiat ada di mana-mana, dia diam. Tatkala di mana-mana kemungkaran merajalela, wajahnya tidak pernah berubah marah karena Allah. Masya Allah, saudara, coba lihat. Akhirnya Allah nyatakan kepada Jibril, hancurkan itu kotak berikut isinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kotak, masih ada orang solehnya, saudara. Tetap dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kebejatan yang merajalela. Maka itu kalau kita buka kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karya besar dari Al-Alimul Allamah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, sahibur ratib. Beliau di dalam kitab tersebut di bab amar ma'ruf nahi munkar, beliau menukilkan satu cerita di mana di situ beliau paparkan bahwa dahulu ada suatu negeri dihancurkan oleh Allah berikut penghuninya, berikut penduduknya. Padahal di dalam negeri tersebut masih terdapat 18.000 orang soleh, a'maluhum ka'amalil anbiya, yang amal ibadah mereka sama dengan amal para anbiya, saudara. 18.000 orang soleh, amal mereka seperti amal para nabi. Satu negeri, tetap Allah hancurkan itu negeri karena kemungkaran merajalela, karena kemaksiatan ada di mana-mana. Masya Allah. Karena itu ibadallah, kalau sudah tahu begitu, ini jadi pelajaran penting buat kita semua. Hati-hati, jangan menantang Allah dengan maksiat yang merajalela. Jangan membiarkan kemunkaran ada di mana-mana. Karena kalau bencana sudah datang, maaf saudara, bencana tidak bedakan mana orang baik, mana orang jahat. Kita lihat apa yang terjadi di Aceh, saudara. Tatkala tsunami datang, tsunami tidak peduli kiai atau dia pelacur, semuanya digulung oleh tsunami, saudara. Saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam, ada Ustadz Ahmad Sobri Lubi, kemudian ada Habib Abdurrahman Bahlega, dan juga ada rekan-rekan dari Madura ini yang ikut berangkat bersama kami ke Aceh. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, saudara. Kami lihat ratusan pondok pesantren, majelis taklim, semua digulung oleh tsunami. Berikut kiai dan santri-santrinya, saudara. Coba kita lihat. Kalau bencana sudah datang, bencana tidak peduli. Tidak peduli. Bahkan sampai bayi yang tidak berdosa sekalipun digulung oleh tsunami. Apa dosa bayi, saudara? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini dalam keadaan suci, mereka tidak membawa dosa turunan, saudara. Tapi kalau bencana sudah datang, yang baik, yang jahat, semua akan digulung. Memang bagi yang baik itu adalah ujian. Li raf'i darajatihim indallahi subhanahu wa ta'ala. Untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah, sekaligus untuk membersihkan segala kesalahan dan menyempurnakan segala kekurangannya. Sementara bagi mereka yang kadang taat, kadang maksiat,
kadang baik, kadang jahat, maka musibah yang menimpa mereka itu merupakan peringatan keras dari Allah. Liyatubu ilallah, agar mereka segera bertaubat kembali ke jalan Allah. Adapun bagi yang durhaka kepada Allah, yang selalu maksiat kehadapan Allah, yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, apakah itu orang-orang kafir, munafik, musyrik, fasik, siapapun dia yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, bencana datang menimpa mereka, itu merupakan siksa yang didahulukan oleh Allah. Dan ingat bahwa siksa akhirat asyad, lebih pedih, lebih dahsyat, lebih keras dari itu semua, saudara. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari azabnya, baik azab dunia, azab kubur maupun azab akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, pantas Nabi pernah bersumpah dalam satu kesempatan. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikunna an yab'atha Allahu 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagha ad-da'wah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Apa kata Nabi, saudara? Beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, demi Allah. Kalau Nabi sudah bersumpah, berarti apa yang akan Nabi sampaikan bukan persoalan kecil, saudara. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu sambil bersumpah, berarti yang disampaikan adalah persoalan besar, saudara. Apa kata Nabi selanjutnya? Demi Allah, la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Engkau dengan sungguh-sungguh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sungguh-sungguh menyerukan kema'rufan, mencegah kemunkaran, atau la yushikunna an yab'atsallahu 'alaikum iqaban minhu. Atau sudah dekat masanya Allah akan kirimkan siksa dari sisinya kepada kamu sekalian. Dan kalau siksa itu sudah datang, thumma tad'unahu, kemudian kalian rame-rame berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah, minta bantuan Allah, selamatkan dari bala yang datang, fala yustajabu lakum, tidak diperkenankan dan tidak dikabulkan oleh Allah. Masya Allah, saudara, Anda boleh lihat rekamannya, seperti yang disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tatkala tsunami terjadi. Ribuan orang berlari-lari di tengah pasar, saudara, dikejar-kejar oleh gelombang air yang hitam kotor, membawa macam-macam benda padat. Dikejar, dan mereka yang berlari, wanita tua, laki-laki tua, wanita hamil, anak-anak, mereka semua menjerit, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, tetap digulung oleh tsunami. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi, yang Nabi kasih tahu, saudara. Pergi, kau tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan sungguh-sungguh, kau selamat dari bencana. Atau enggak usah tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biarkan saja maksiat ada di mana-mana, biarkan saja kemungkaran ada di mana-mana. Tapi ingat, kalau itu yang terjadi, bencana pasti datang. Dan kalau bencana sudah datang, Allah tidak akan peduli lagi dengan teriakan kita, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu ibadallah, bencana datang bertubi-tubi tiada henti menghantam kita punya negeri, saudara. Padahal di negeri kita gudang ulama,
gudang kiai, gudang santri, gudang pondok pesantren. Negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, saudara. Tapi kenapa kok di negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia macam ini, bencana sepertinya tiada henti datang bertubi-tubi, saudara? Ya, bisa saja kita menghibur diri, enggak apa-apa. Itu kan bencana datang pertanda kalau Allah cinta kita. Allah masih sayang kepada kita. Memang tidak ada salahnya kita menghibur diri, saudara. Tapi ingat bahwa introspeksi diri jauh lebih afdal daripada menghibur diri, saudara. Karena itu mari kita lihat tatkala Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa jami'is sahabah, tatkala beliau menjadi khalifah, terjadi gempa bumi di salah satu sudut negeri, saudara. Sayyidina Umar terkejut, kaget mendengar ada gempa bumi terjadi menghantam salah satu sudut negeri. Tapi beliau memang seorang pemimpin yang arif dan bijak serta bertanggung jawab. Radhiyallahu anhu. Beliau tinggalkan ibu kota. Beliau datang menuju ke tempat terjadinya gempa, saudara. Begitu sampai di sana beliau kumpulkan itu penduduk yang terkena gempa, yang menjadi korban, yang kehilangan harta benda, kehilangan sanak keluarga. Begitu sudah kumpul, beliau lontarkan satu pertanyaan yang menakjubkannya, hadirin. Beliau tidak bertanya tentang berapa besar harta benda yang musnah, tidak. Bahkan beliau tidak bertanya tentang berapa banyak nyawa yang melayang, tidak. Tapi yang beliau tanya adalah, hei penduduk kampung, maksiat apa yang kalian perbuat? Dosa apa yang kalian lakukan sehingga gempa bumi ini terjadi, menjadi bencana menimpa kalian? Masya Allah, saudara. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau belak-belakan, terang-terangan, enggak pakai tedeng ngaling-ngaling, saudara. Beliau enggak menghibur rakyatnya. Oh tenang, ini ujian dari Allah, Allah cinta kita. Tidak, saudara. Tapi yang beliau lontarkan adalah pertanyaan untuk introspeksi diri. Maksiat apa yang kalian perbuat? Dosa apa yang kalian lakukan? Masya Allah. Beliau tidak khawatir rakyatnya tersinggung, saudara. Tidak. Beliau tidak khawatir rakyatnya nanti sakit hati. Tidak, saudara. Kenapa? Karena memang dengan mengintrospeksi diri, kita bisa mempelajari kesalahan kita. Dan kita bisa memperbaikinya supaya tidak terulang di kemudian hari, saudara. Tapi kalau melulu kita dihibur, tenang, tidak ada apa-apa, Allah cinta kita. Lalu kapan kita mau belajar dari kesalahan? Kapan kita mau memperbaiki diri? Masya Allah, pantas kalau Sayyidina Umar bertanya sedemikian rupa. Sejumlah dalil sudah kita bacakan tadi, baik dari ayat suci Al-Quranul Karim maupun dari hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat lain pun Allah dengan tegas menyatakan, faqala ta'ala wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak sekali-kali kami binasakan suatu negeri, suatu perkampungan, kecuali penduduk negeri tersebut, penduduk perkampungan tersebut sudah banyak yang menjadi orang-orang zalim, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu saya mau ajak semua yang hadir di sini kembali kepada pertanyaan tadi. Ayo mari, saudara, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kita tanyakan kepada Republik yang tercinta ini. Kita tanya, hei Republik Indonesia, hei negeriku tercinta,
Hei negeri berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Negeri yang merupakan gudangnya habaib, gudangnya kiai, gudangnya alim ulama, gudangnya pondok pesantren, gudangnya masjid dan majlis-majlis taklim. Hei Indonesia tercinta, ada apa ini? Ada apa ini? Bencana datang bertubi-tubi, seperti tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesia, maksiat apa yang kau lakukan? Dosa apa yang ada di kau punya negeri? Kebejatan macam mana yang merajalela di republik ini sehingga bencana datang bertubi-tubi? Tanyakan saudara, tanyakan kepada pejabat-pejabat kita. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Tanyakan saudara, dan tanyakan juga kepada para ulama, para kiai, maksiat apa yang selama ini dibiarkan, didiamkan, tidak dicegah, tidak dilarang sehingga kemungkaran merajalela. Dan tanyakan kepada diri kita masing-masing saudara, maksiat apa yang kita perbuat, dosa apa yang kita lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo mari kita taubat, mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dan untuk kita tidak ulangi lagi kesalahan yang terjadi di masa lalu. Insya Allah, ibadallah. Karena itulah hadirin, kaum muslimin perlu merapatkan barisan. Kita bagi-bagi tugas saudara. Kalau semua tugas mau ada di pundak kita, kita nggak mampu ibadallah. Manusia yang sempurna, al-insanul kamil, hanyalah Nabi kita yang tercinta, kekasih Allah yang mulia, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah kita punya Nabi, saudara, kita penuh dengan kekurangan. Kalau kita punya Nabi lengkap pak, lengkap bu, Nabi bisa berdakwah lembut, santun dan ramah. Tapi pada saat yang sama, Nabi bisa tampil dengan penuh ketegasan dan keperkasaan, saudara. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita tidak akan pernah mampu seperti itu. Bahkan kita lihat para sahabat Nabi yang mulia, seperti Sadatuna Abu Bakrin, wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa an sahaba ajma'in. Kita lihat tidak ada yang sempurna saudara. Kita lihat bagaimana indahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tampil sebagai seorang yang arif, seorang yang bijaksana, seorang yang santun, seorang yang ramah. Itulah sifat yang beliau warisi dari gurunya tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa, pada saat yang sama di sana juga ada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang luar biasa tegasnya di dalam menegakkan hukum Allah. Saking tegasnya dalam satu riwayat disebutkan, saudara, andai kata Umar berpas-pasan dengan setan di gang yang sempit, setan lari, saudara. Anda bisa bayangkan gagahnya Umar, harismanya Umar, perkasanya Umar, beraninya Umar radhiyallahu anhu, masya Allah. Tapi pada saat yang sama jangan lupa juga ada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang santun, lembut, lagi pemalu, saudara. Saking malunya Sayyidina Utsman, dalam satu riwayat disebutkan sampai-sampai malaikat malu ketemu Sayyidina Utsman, saudara. Subhanallah, indah sahabat Nabi, saudara. Coba kita lihat. Tapi jangan lupa juga di sana ada Ali ibn Abi Thalib, seorang pemuda yang tidak pernah mau absen dari medan tempur, seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang siap untuk mengorbankan nyawa sekalipun untuk membela Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar.
Masya Allah, indah saudara. Kalau kita mau jabarkan satu persatu sahabat-sahabat Nabi ada ribuan saudara. Yang mulia, yang begitu istimewa. 4 itu saja yang kita sebutkan barusan. Sudah menjadi contoh yang luar biasa buat kita. Lihat, mereka beragam. Ada yang tegas, ada yang lembut, ada yang arif, ada yang pemalu. Luar biasa saudara. Tapi mereka tetap bersatu dalam perjuangan. Saling menunjang, saling menopang. Tidak saling merendahkan dan menjatuhkan saudara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah karena itu ibadallah, jangan kaget makanya. Kalau di zaman sekarang ini pun ulama juga beragam saudara. Ada ulama yang santun, ada ulama yang lembut ramah luar biasa. Ada ulama yang kalau dia sudah bicara, orang dibuat ketakutan mengingat yaitu hukum di akhirat saudara. Ada ulama yang kalau dia sudah bicara menusuk ke hati sampai yang bersangkutan nangis terseduh-seduh saudara. Tapi jangan lupa, ada juga di sekitar kita ulama-ulama yang tegas, ulama-ulama yang lantang suaranya, yang kalau dia sudah bicara, dia mampu untuk membangkitkan semangat juang umat saudara. Kalau ini disinergikan, maka akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ulama wajib bersatu, bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Allahu Akbar. Jadi harus ada pembagian tugas. Enggak boleh kita saling menyalahkan. Enggak boleh kita saling menjatuhkan. Khulafa Rasyidin itu sudah cukup pelajaran buat kita. Mereka beragam, saudara. Maka itu hadirin, di dalam kesempatan ini saya ingin memberikan contoh. Dan ini sering saya ulangi di berbagai tempat. Amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Ini kalau diibaratkan pekerjaan petani, itu amar ma'ruf kita bisa ibaratkan nanam padinya. Sedangkan nahi munkar itu memberantas hamanya atau membunuh tikus yang merusak padi, saudara. Nah, andai kata semua ulama di Indonesia hanya sibuk dengan amar ma'ruf saja, sibuk ngajar saja, sibuk buka kitab saja, sibuk berinfak bersedekah saja, sibuk dengan berbagai macam kemakrufan. Sementara nahi munkarnya tidak dikerjakan, saudara. Maka kondisinya perkis seperti satu negeri yang para petaninya setiap hari semuanya sibuk menanam padi, tapi hamanya tidak diberantas, tikusnya tidak dibunuh, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau para petani rame-rame nanam padi tiap hari, tapi hama tidak diberantas, kira-kira panennya rusak tidak ya? Habis sudah. Tanyakan kepada para petani. Begitu juga sebaliknya, kalau semua ulama hanya sibuk nahi munkar saja, tiap hari perang lawan judi, perang lawan minuman keras, perang lawan pelacuran, tapi kemakrufan dia nggak kerjakan. Pondok pesantren dia nggak bangun, kitab tidak dibuka, majelis taklim tidak ada. Ini kondisinya, saudara, persis seperti satu negeri yang para petaninya tiap hari sibuk bunuhin tikus, padinya nggak ditanam-tanam. Saya tanya, kira-kira panen apa itu? Ya panen tikus, saudara. Nggak bisa. Petani yang cerdas, petani yang cerdas, dia tanam padi, dia berantas hama, saudara. Dia jaga, dia lindungi, dia pelihara padinya dengan memberantas segala hama yang bisa merusak tanamannya, saudara. Kalau si petani nggak mampu untuk memberantas hama, tapi dia mampu nanam padi, nggak apa-apa, tanam padinya. Dia bisa minta bantuan orang lain yang mampu untuk memberantas hamanya, saudara.
Subhanallah. Sama ulama yang ideal, dia buka kitab, dia buka pondok pesantren, dan dia juga nahi munkar, saudara. Lengkap. Tapi kalau karena sesuatu hal dia tidak bisa nahi munkar, mungkin karena usia yang sudah tua, mungkin karena penyakit yang diderita, mungkin karena persoalan-persoalan syar'i lainnya, enggak apa-apa, teruskan kemakrufannya. Yang penting sekurang-kurangnya doakan saudara-saudaranya yang sedang melakukan perang melawan kemunkaran. Subhanallah. Kan ini bisa disinergikan, bisa disatukan. Insya Allah Republik Indonesia ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jangan saling menjatuhkan. Yang nahi munkar sok berani, sok pahlawan, ngata-ngatain kiai yang di pondok, saudara. Itu kiai apa tuh? Ngajar aja, nggak nahi munkar. Nggak boleh. Nggak boleh. Sementara ada yang lembut, santun, ramah, sok suci, saudara. Dia merasa cuman dirinya yang benar. Yang nahi munkar dikata-katain radikal lah, anarkis lah. Wah, kadang-kadang dituduh teroris. Ini dia. Nah, mestinya ini tidak boleh terjadi, tapi kita harus sinergi, insya Allah. Makanya kita lihat, saudara, kalau kita mengenang perjuangan al-alimul allamah Syekhuna Khalil, itu kalau di Jakarta, kalau sudah disebut Syekhuna Khalil Bangkalan, nggak ada yang nggak kenal, saudara. Bukan hanya di Jakarta, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang nggak kenal Syekhuna Khalil? Ini bukan hanya ulama, tapi beliau juga mujahid. Beliau juga pejuang. Maka itu kita lihat bagaimana keikhlasan beliau dulu di dalam mengajar dan di dalam berjuang. Itu telah melahirkan ulama-ulama besar di negeri ini, saudara. Bahkan jangan lupa bahwa pendiri Nahdlatul Ulama yang begitu terkenal di negeri ini tidak lain dan tidak bukan adalah murid beliau, saudara. Alhamdulillah Rabbil alamin. Siapa yang nggak kenal, saudara? Perjuangannya, keberaniannya, jihadnya melawan penjajah. Coba kita lihat. Beliau orang alim, punya ilmu, mengajar, sekaligus mujahid, berjuang untuk mengorbankan apa yang beliau miliki hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Bahkan Syekhuna Khalil rahimahullahu ta'ala wa ardahu, ini merupakan salah satu pimpinan besar umat Islam di Indonesia yang beliau berjuang puluhan tahun untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Masya Allah. Anda perlu tahu bahwa kalau tidak ada ulama-ulama semacam Syekhuna Khalil dan ulama-ulama pendahulu lainnya, saudara, mungkin kita sudah banyak yang tersesat jalan. Mungkin kita sudah banyak yang salah jalan. Apalagi waktu itu di zaman penjajahan Belanda, yang mana penjajah kafir ini selalu melakukan propaganda untuk merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dengan keikhlasan para pejuang kita, dari mulai para wali songonya sampai ke zaman daripada Syekhuna Khalil Bangkalannya, saudara. Masya Allah. Kalau kita sekarang enak, kita berjuang di zaman sekarang. Saya dari Jakarta datang ke Madura enak, ada pesawat terbang, saudara. 1 jam sampai. Tapi coba kita bayangkan para pendahulu kita. Bagaimana mereka dulu masuk ke kampung-kampung, naik gunung, turun gunung. Menyeberangi sungai, saudara. Menyeberangi laut. Dengan sarana seadanya. Dengan kemampuan, saudara. Coba kita lihat kemampuan finansial seadanya. Tapi subhanallah, karena keikhlasan mereka, umat berhasil dididik dan dibina
Akhirnya mereka gitu rame-rame memeluk agama Islam dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kalau sekarang kita mau mencela perjuangan mereka, apa jasa kita di zaman sekarang, saudara? Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan pendahulu kita. Maka itu sudah merupakan ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk selalu menghargai para ulama salaf pendahulunya, saudara. Untuk tidak sekali-kali merendahkan daripada jasa upaya mereka. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah kenal Islam, saudara. Tanpa mereka, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kita. Dari mana petunjuk Allah datang kepada kita? Melalui tangan para ulama salaf kita, saudara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baiklah, ibarat. Setelah panjang lebar, saya sampaikan apa yang patut saya sampaikan barusan. Akhirnya di sini saya ingin mengingatkan Pak, Bu. Sekarang ini di sekitar kita banyak tantangan iman yang luar biasa. Oh, sudahan maksiat. Tadi sudah kita katakan maksiat di Indonesia banyak, saudara. Jadi jangan kaget kalau bencana datang bertubi-tubi. Saya mau tanya sama yang hadir, jujur semua. Di Indonesia maksiat banyak tidak? Banyak tidak? Korupsi, judi, pelacuran, narkoba, minuman keras, pornografi. Coba kita lihat, saudara, maksiat apa yang gak ada di Indonesia? Semuanya ada. Anak kandung memperkosa ibunya sendiri ada, saudara. Coba kita lihat, apa yang tidak ada? Anak yang menyembelih, membunuh bapaknya sendiri ada, saudara. Coba kita lihat, bahkan ada yang tega bunuh kiai, bunuh ulama. Dosa apa yang gak ada di negeri ini, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu, Bapak Ibu yang saya cintai, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat maraknya maksiat di negeri kita, saya tidak mungkin membahas satu persatu. Tapi ada satu maksiat yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Ini adalah sebesar-besarnya kemaksiatan, yaitu bahwa akhir-akhir ini di negeri kita sudah begitu marak aliran-aliran sesat yang merusak akidah umat, saudara. Dan ini, aliran sesat ini lebih berbahaya daripada perjudian atau maksiat manapun yang ada di sekitar kita, saudara. Karena mereka merampas akidah kita, merampas iman saudara kita, menghancurkan ajaran Islam di mana-mana dengan berkedokkan Islam, saudara. Nah, sebelum kita bahas itu, saya mau bawakan dulu satu hadis Nabi yang sangat relevan dengan kondisi kita di zaman ini. Suatu ketika Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Badiru bil a'malis salihah. Satakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Fal mutamassiku bidinihi yawma idzin kal qabidi 'alal jamri." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sejak 15 abad yang lalu Nabi berpesan, "Badiru," kata Nabi, "bersegeralah kamu, cepat-cepat, buru-buru, jangan ditunda-tunda, jangan mengulur-ngulur waktu untuk mengisi hidupmu bil a'malis shalihah, dengan berbagai macam amal soleh." Jadi Nabi wanti-wanti, isi hidup kita dengan amal soleh, tingkatkan iman dan takwa,
bekali diri dengan ilmu yang manfaat, lakukan berbagai macam kebajikan. Kenapa Nabi wanti-wanti, saudara? Beliau mengatakan satakunu fitan. Karena akan datang berbagai macam fitnah, ujian, cobaan. Kaqita'il lailil mudlim, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, tantangan keimanan, godaan akidah, Nabi umpamakan bagaikan bagian malam yang gelap gulita, saudara. Saking gelapnya, berapa banyak yang salah jalan. Saking gelapnya, berapa banyak yang tersesat. Saking gelapnya, berapa banyak yang terjatuh, saudara. Saking gelapnya, berapa banyak orang tidak lagi bisa membedakan dalam kegelapan yang begitu pekat. Mana yang putih, mana yang hitam, mana yang lurus, mana yang sesat, mana yang hak, mana yang batil. Lalu apa akibatnya? Nabi pun mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di zaman itu seseorang di pagi hari dia masih mukmin beriman kepada Allah, tapi petang hari dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada lagi orang yang di malam hari dia mukmin beriman kepada Allah, tapi begitu pagi hari dia sudah kafir, tidak punya iman. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saudara, kita bisa bayangkan, saudara, pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Berarti itu tantangan luar biasa dahsyatnya, saudara. Tantangan iman, godaan akidah yang bisa merusak umat Islam setiap saat. Dan di kondisi seperti itu, kata Nabi, fal mutamassiku bidinihi yauma idzin. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kepada agama Islam, kepada hukum Allah di zaman itu, kal qabidi alal jamri, bagaikan memegang bara api, saudara. Bagaimana kalau memegang bara api? Bara api kalau digenggam, tangan terbakar, melepuh, terluka, sakit, pedih, perih. Begitulah perjuangan agama di zaman yang penuh fitnah, saudara. Siapa yang mau berjuang buat Islam, dia akan sakit, dia akan pedih, dia akan perih, dia akan terluka. Tapi apa mau dikata? Ya, dipegang terluka bagai bara api, dilepas murtad hilang iman, saudara. Demi Allah, terluka, pedih, perih, sakit jauh lebih baik daripada iman dan akidah yang lepas dari diri kita. Maka itu ibadallah, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, ibadallah, hati-hati di zaman sekarang ini. Aliran sesat di mana-mana, masya Allah. Coba kita lihat macam-macam aliran sesat, saudara, yang ada di sekitar kita. Dan yang sedihnya, banyak umat Islam nggak tahu mana yang lurus, mana yang sesat. Sampai-sampai, maaf Pak, Bu ya, sampai-sampai tatkala umat Islam berjuang membubarkan Ahmadiyah, ada umat Islam yang bela mati-matian Ahmadiyah, saudara. Sedih kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kita mesti bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Ada hal yang prinsip yang merupakan usul di dalam agama. Kita tidak boleh berbeda, saudara. Siapa berbeda, dia bisa keluar dari agamanya. Tapi ada hal yang furu, yang hanya merupakan ranting dan cabang, yang tiada mengapa kita berbeda, selama perbedaan itu muncul bukan dari hawa nafsu, tapi muncul
dari hasil ijtihad yang benar dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, saudara. Nah ini maaf, di negeri kita banyak saudara muslim kita yang nggak bisa bedain mana usul, mana furu. Akibatnya gara-gara furu mereka menkafir-kafirin orang seenaknya, saudara. Tapi giliran usul yang seharusnya mereka tahu, mereka anggap yang berbeda usul masih tetap sebagai saudara mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bedakan mana yang usul, mana yang furu, saudara. Saya kasih contoh yang simpel saja untuk diri saya maupun untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Ini prinsip. Tidak boleh umat Islam berbeda, saudara, dalam wajibnya salat 5 waktu. Madhab manapun di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, apakah madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, bahkan sampai madhab Tsauri, Sobari, Auza'i, dan lain sebagainya, tidak ada perbedaan. Salat 5 waktu wajib. Ini prinsip, saudara. Siapa yang langgar ini prinsip, dia tidak terima kewajiban sholat, maka dia keluar dari Islam. Kalau dia mengaku muslim, dia katakan sholat 5 waktu tidak wajib, dia sesat, dia murtad, dia keluar dari agamanya, saudara. Ini prinsip. Maka itu tolong Pak, Bu, jaga anak-anaknya. Di sekitar kita, di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sekarang ada kelompok yang mengatakan bahwa selama Indonesia belum jadi negara Islam, sholat 5 waktu tidak wajib. Hati-hati, saudara. Nanti kalau Indonesia sudah jadi negara Islam, sholat 5 waktu baru wajib. Coba kita lihat. Dia pakai berbagai macam alasan. Memutarbalikkan fakta. Mengkorupsi dalil. Memanipulasi hujah. Enggak sampai di situ. Bahkan maaf. Di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sejumlah dosen pasca sarjana di Fakultas Usuluddin dan Fakultas Filsafat, apa mereka bilang kepada para mahasiswanya? Sholat 5 waktu itu cuma sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah lewat sarana lain tanpa sholat, nggak mesti kita sholat. Atau kalau kita sudah dekat kepada Allah, nggak mesti kita sholat. Sholat itu cuma sarana. Coba lihat. Kesian kaum muslimin, saudara. Mengirim anaknya ke Jakarta, jauh-jauh kuliah. Universitas Islam Negeri. Tujuannya kalau pulang jadi orang alim. Tujuannya kalau pulang jadi cendekiawan. Niatnya kalau pulang biar jadi orang pintar. Ternyata keluar dari UIN, pulang ke kampung jadi orang murtad, saudara. Ini prinsip, saudara. Salat 5 waktu, hukumnya adalah wajib. Ini prinsip. Barang siapa ada kelompok-kelompok mengaku Islam yang mengatakan salat 5 waktu tidak wajib, dia sesat, dia murtad, dia kafir, dia keluar dari Islam. Masya Allah. Tapi kalau dalam furu nggak apa-apa, kita beda, saudara. Oh, dalam sholat melapaskan niat usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Apa sih hukumnya, saudara? Dalam madhabul Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, at-talaffuz bin niyyah mustahabbun limusa'adatil qalbi fi tathbitin niyyah.
Hukum melapaskan niat mustahab, disukai, dianjurkan. Kenapa? Untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Masya Allah. Sementara dalam madhab yang lain ada yang mengatakan talaffuz bin niyah, tidak perlu, niat cukup di hati saja. Ini furu, saudara. Enggak apa-apa kita berbeda. Tidak kafir karenanya. Karena itu kalau ada orang mengatakan melapaskan niat bid'ah, musyrik, sesat, orang ini keblinger, dia tidak bisa bedakan mana usul, mana furu. Masya Allah. Ini dia nggak bisa bedain mana usul, mana furu, saudara. Oh, sholat subuh pakai kunut atau tidak sih? Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwa sholat subuh pakai kunut. Sementara Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad mengatakan sholat subuh tanpa kunut. Dua-duanya punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Imam Syafi'i tidak ijtihad dengan hawa nafsunya, tidak, saudara. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa ardhah, beliau ijtihad dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah. Tiba-tiba ada orang mengatakan kunut subuh bid'ah, itu sesat, itu bukan dari ajaran Islam. Orangnya mengatakan semacam ini bodoh, goblok, dia tidak tahu mana usul, mana furu. Masya Allah, saudara, itu furu. Itu furu. Yang pakai kunut punya dalil, yang tidak pakai kunut juga punya dalil. Ihtiram, toleransi, kita lapang dada, saudara. Tapi kalau prinsip nggak bisa, salat 5 waktu wajib, ini prinsip, nggak boleh kita berbeda, saudara. Nah, sengaja saya kasih contoh itu. Sekarang muncul pertanyaan, Habib, lalu bagaimana dengan Ahmadiyah? Ini berbeda prinsip, usul, atau hanya furu yang berbeda? Nah, jadi sekarang pertanyaannya, perbedaannya usul atau furu? Mari, saudara, mari kita lihat sejenak. Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu yang lalu mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah dan menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat, menyesatkan, dan bukan dari ajaran Islam. Nah, kemudian fatwa ini diprotes oleh berbagai kalangan dengan mengatakan katanya fatwa tadi melanggar HAM, mengebiri kebebasan, melanggar undang-undang dasar, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang tetap menganggap kalau Ahmadiyah itu masih saudara muslimnya. Sampai-sampai dia katakan, tatkala umat Islam yaitu melakukan pembubaran terhadap markas Ahmadiyah, dia katakan, kenapa sih Islam sama Islam ribut? Saudara, ini semua muncul karena ketidaktahuan atau mungkin kepura-puraan, saudara. Mari kita lihat. Gara-gara ada tokoh yang bergelar profesor doktor, yang bergelar kiai haji, membela Ahmadiyah, akhirnya Ahmadiyah jadi besar kepala. Kemudian Ahmadiyah teriak di TV, teriak di media, teriak di koran, teriak di radio. Apa dia bilang? Kenapa kami dikafirkan? Kenapa kami disesatkan? Sahadat kami sama dengan sahadat umat Islam. Kami punya sahadat, kata Ahmadiyah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Quran kami sama, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Rukun iman kami sama, rukun Islam kami sama. Kami juga sholat, kami puasa, kami zakat, kami haji ke tanah suci. Kenapa kami dikafirkan? Masya Allah. Nah, umat Islam yang nggak tahu dengar berita begitu, iya ya, benar juga. Ini
Ini dia saudara. Karena nggak tahu, jadi dipikir benar saudara. Yang pertama, apa sih beda umat Islam dengan Ahmadiyah? Yang pertama, umat Islam di seluruh dunia dari mazhab mana saja, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, utusan Allah, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, Nabi yang mendapat wahyu dari Allah, sekaligus sebagai penutup para nabi. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dalam Al-Quran tegas sekali Allah nyatakan, tidaklah Nabi Muhammad itu ayah dari seorang laki-laki di antara kamu, melainkan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Nabi pun pernah bersabda, inni khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah aku. Ayat Al-Quran dan hadis tadi ini menjadi prinsip umat Islam saudara, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini prinsip saudara, nggak boleh dilanggar. Ini prinsip umat Islam, nggak boleh berbeda saudara. Barang siapa ada orang ngaku Islam meragukan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, atau meragukan kalau beliau itu adalah penutup para nabi, berarti orang tersebut sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam saudara. Masya Allah. Nah sekarang mari kita lihat Ahmadiyah. Ahmadiyah dalam akidahnya, mereka yakin, mereka beriman, mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi Nabi Muhammad bukan penutup para nabi saudara. Ini yang kita berbeda. Mereka katakan bahwa khatamun nabiyyin dalam ayat yang kita baca tadi, itu mereka artikan bahwa khatamun nabiyyin bukan penutup para nabi, tapi tukang stempel para nabi. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, umat Islam mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi, Ahmadiyah mengatakan Nabi Muhammad bukan penutup para nabi. Kalau gitu umat Islam dengan Ahmadiyah sama atau beda? Sama atau beda? Beda sudah. Oh ada yang protes Habib, tapi kan persamaannya banyak Beb. Syahadatnya sama, Qurannya sama, sholat, puasa, zakat, haji sama. Saudara, maaf, manusia dan monyet itu banyak persamaan, betul? Tapi saya tanya, manusia dan monyet sama atau beda? Beda. Padahal persamaannya banyak. Manusia punya mata, monyet punya. Manusia punya kepala, monyet punya. Manusia punya tangan dan kaki, monyet punya. Tapi manusia dengan monyet sama tidak? Jadi kalau diibaratkan umat Islam dengan Ahmadiyah, umat Islam manusianya, Ahmadiyah monyetnya. Nah, jadi nggak bisa disamakan saudara. Walaupun syahadat mereka sama, walaupun sholat puasanya sama, tapi kalau sudah dia katakan bahwa Muhammad bukan penutup para nabi, mereka sesat, mereka murtad, mereka kafir, keluar dari Islam saudara. Saya tanya jujur semuanya yang ada di sini, kalau ada kelompok ngaku Islam mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, mereka sesat tidak, murtad tidak, kafir tidak, Islam bukan. Itulah Ahmadiyah. Masya Allah. Ada yang bilang Habib,
Kita jangan bilang Ahmadiyah kafir, terlalu kasar, Beb. Jangan bilang Ahmadiyah sesat, terlalu kasar. Bilang aja salah jalan. Saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman kepada Nabi, Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Nabi disuruh Allah bicara di hadapan orang-orang kafir, hei orang-orang kafir. Enggak, Nabi enggak diajarin hei orang-orang yang salah jalan, enggak. Orang-orang non-Islam, enggak, sudah. Jadi jangan terus kita dituduh kasar, radikal, tidak. Sesat katakan sesat, kafir katakan kafir. Ini persoalan akidah dan ini persoalan prinsip supaya semua menjadi jelas. Jangan samar-samar. Ini di Indonesia banyak istilah diperhalus, saudara. Saya kasih contoh. Kita pernah protes minuman keras ke DPR, minta pabrik minuman keras ditutup. Sebagian anggota dewan jawab apa? Tunggu dulu. Kita jangan lihat minuman keras itu sebagai khamr, tapi lihatlah minuman keras itu sebagai yaitu minuman penyegar untuk menyegarkan tubuh. Dia robah namanya, sudah. Kita protes judi, mereka bilang itu bukan judi, itu buang sial. Kita protes pelacuran, mereka bilang itu bukan pelacuran, jangan disebut zina, bukan, itu upaya cari nafkah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang di negeri kita paling demen istilah diperhalus. Rumah rakyat digusur, bukan digusur, penataan kota. Harga BBM naik, bukan naik, penyesuaian. Nah, istilah-istilah, sudah. Nah sekarang begitu juga kesesatan. Bukan sesat, bukan kafir, bukan. Salah jalan. Jadi kalau saya nggak pakai istilah-istilah begitu, maaf. Kita pakai istilah yang langsung saja orang awam jadi paham, saudara. Kalau kita sebut kafir, sesat, murtad, orang awam paham. Kalau kita sebut salah jalan, kadang-kadang orang awam nggak paham, saudara. Nah jadi saya lebih suka memakai bahasa yang kita semua insya Allah paham. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah yang kedua. Nanti saya akan tunjukkan buktinya, saudara. Yang kedua. Apa sih beda umat Islam dengan Ahmadiyah? Umat Islam di seluruh dunia yakin, beriman, percaya. Bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir. Setelah Al-Quran tidak ada kitab suci lain yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun. Sebelum Al-Quran di sana ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf dan lain sebagainya. Tapi setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun dan dimanapun. Ini prinsip. Ini keyakinan akidah yang gak boleh dilanggar, saudara. Bahwa setelah Al-Quran tidak ada kitab suci lain. Tetek. Ini akidah, prinsip, usul. Nah lalu bagaimana dengan Ahmadiyah? Mari kita lihat. Kata Ahmadiyah, karena setelah Nabi Muhammad masih ada Nabi lagi. Siapa Nabi itu? Nabi itu bernama Mirza Ghulam Ahmad. Nah karena Mirza Ghulam Ahmad diangkat menjadi Nabi, bahkan diangkat menjadi Rasul. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad juga mendapat wahyu dari Allah. Wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata mereka, dikumpulkan dalam satu buku, satu kitab yang diberi judul At-Tazkirah. Sehingga At-Tazkirah itu merupakan kumpulan wahyu yang suci, wahyu yang mulia, yang setingkat dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini kata mereka, saudara. Nah sekarang saya tanya, umat Islam di seluruh dunia yakin setelah Al-Quran tidak ada kitab suci manapun yang diturunkan oleh Allah, saudara.
Al-Quranul Karim kitab suci yang terakhir. Sementara Ahmadiyah mengatakan mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka percaya kepada Al-Quranul Karim. Mereka pegang Al-Quranul Karim. Mereka katakan Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kami beriman kepada Al-Quranul Karim. Tapi kami juga beriman setelah Al-Quranul Karim ada kitab suci yang lainnya. Nah sekarang saya tanya, kalau sudah begitu modelnya, berarti umat Islam sama Ahmadiyah sama atau beda? Sama atau beda? Nah sekarang saya mau tanya lagi saudara, kalau ada orang Islam, ngaku Islam, mengatakan setelah Al-Quran ada kitab suci lain yang diturunkan setelah Nabi Muhammad, orang tersebut sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Itulah Ahmadiyah. Insya Allah. Oh Habib, jangan cuma ceramah teriak tanpa dalil. Kita buktikan saudara. Di depan saya dan di depan Anda semua ada kitab setebal 840 halaman. Kitab yang tebal ini judulnya Tazkirah. Judulnya Tazkirah. Saya buka di halaman 1 saudara. Dari jauh bisa dilihat saya berikan stabilo merah. Dari jauh bisa dilihat saya berikan stabilo merah. Di sini ditulis Tazkirah Wahyun Muqaddas. Artinya tazkirah ini adalah wahyu yang suci. Jadi saya tidak memfitnah kitab mereka yang menyebutkan kalau ini kitab suci, saudara. Saya bukakan salah satu bagian dalam kitab ini, saudara. Kita lihat, kita perhatikan salah satu ayat yang tertera di halaman 493. Yang saya berikan tanda merah di tengah kitab, saudara. Di sini dikatakan, Ya Ahmad, ju'ilta mursalan, fa innaka laminal mursalin. Dia katakan, hei Mirza Ghulam Ahmad, engkau telah dijadikan sebagai rasul dan engkau termasuk para utusan Allah. Jadi kita tidak memfitnah. Mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan hanya nabi, tapi rasul, saudara. Saya bacakan lagi. Saya tidak akan bacakan semua. Tapi kita punya catatan-catatan yang supaya kita terbuka. Ada apa dengan kitab mereka. Di halaman yaitu 636. Yang juga saya berikan tanda merah, saudara. Saya berikan stabilo. Di sini dituliskan, Ya Ahmad, anta minni bimanzilati arsy. Hei Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan arsku. Jadi Mirza Ghulam Ahmad kedudukannya sama dengan arsnya Allah, saudara. Enggak sampai di situ. Di sini dikatakan, Ya Ahmad, anta minni bimanzilati waladi. Hei Mirza Ghulam Ahmad, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan anakku. Masya Allah. Berarti kitab suci ini mengatakan kalau Allah itu punya anak. Nah, kalau Allah beranak, bidannya siapa? Nah sekarang saudara nggak sampai di situ. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, saudara, di dalam ayat yang lainnya satu lagi saya sampaikan di sini. Di sini disebutkan saudara, ahyainaka wa ahlaknal Qur'anal ula. Hei Mirza Ghulam Ahmad, engkau kami hidupkan dan kami hancurkan, kami binasakan Al-Quran yang pertama. Kemudian dikatakan lagi, waja'alnaka, dan engkau kami jadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Al-Masih putra Maryam. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu di sini dikatakan tidak lain dan tidak bukan adalah putra Maryam, saudara. Dengan kata lain, dia adalah Nabi Isa.
Nah sekarang saya tanya, kitab semacam ini sesat tidak? Sesat tidak? Kalau mereka orang-orang Islam yang berkeyakinan seperti ini sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Itu Ahmadiyah. Insya Allah, saudara. Nah terus saya diprotes, Habib. Sekarang kalau Ahmadiyah diperangin, oh jangan-jangan besok Kristen, Buddha, Hindu diperangin juga lagi. Wah ini kalau begini Habib sudah mengganggu kehidupan antar umat beragama. Nah sekarang kalau Ahmadiyah diserang, kita biarkan. Jangan-jangan besok Kristen, Buddha, Hindu diserang juga. Ya kalau kita pikir-pikir, benar juga. Saya minta izin, boleh dijawab? Boleh dijawab? Jawabnya gampang, saudara. Kristen, Buddha, Hindu, kafir asli. Ini Ahmadiyah kafir kejadian. Loh kenapa saya katakan kafir kejadian? Karena dia berkedok Islam. Kalau Kristen, Buddha, Hindu, dia punya kitab suci sendiri, nama agama sendiri, tempat ibadah sendiri. Dia tidak pakai simbol Islam, saudara. Kita bisa toleran. Kita bisa hidup bermasyarakat. Kita bisa bertetangga dengan baik selama mereka tidak mengganggu kita. Betul? Tetapi Ahmadiyah beda. Dia menyebut dirinya sebagai orang Islam. Dia pakai Quran kita. Dia pakai rukun iman kita. Dia pakai rukun Islam kita. Dia pura-pura Islam. Tapi dia obok-obok akidah umat Islam, saudara. Makanya saya tanya, Ahmadiyah berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Terus ada yang protes lagi. Habib, itu kan Ahmadiyah ada di mana-mana di Indonesia. Di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Sumatera ada, di mana-mana ada. Kenapa sih yang di Bogor diserang? Saya jawab gampang. Kenapa di Bogor diserang? Karena orang Bogor berani. Gitu aja. Kira-kira orang Madura gimana ya? Amin. Amin. Siapa yang nggak tahu orang Madura, saudara? Betul? Nah, maka itu kita mesti tahu dulu mana usul, mana furu. Nah kalau udah tahu begini kan orang Madura juga bisa lebih berani dari orang Bogor. Betul? Allahu Akbar. Ada lagi yang protes. Ini dia nih, protes banyak bener, saudara. Ada nanya begini, Habib, kenapa sih orang Bogor anarkis, radikal? Kan nggak boleh seperti itu. Saudara, saya jadi teringat. Dulu dalam sejarah diceritakan, Khalilullah, Nabiyuna wa Sayyiduna Ibrahim alaihis salam, itu pernah sendirian menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Bukan satu dua berhala, puluhan berhala dia hancurkan, saudara. Sendirian. Sampai ditangkap, diadili, dilemparkan ke dalam api yang menyala. Tapi dengan izin Allah, api tidak mampu untuk menyentuhnya, saudara. Alhamdulillah. Nah yang menarik, Nabi Ibrahim udah ngancurin berhala orang habis-habisan, saudara. Saya buka di dalam Al-Quranul Karim 30 juz. Saya nggak ketemu ayat yang berbunyi kana Ibrahimu radikalan. Nggak ada, saudara. Atau ayat yang berbunyi inna Ibrahima anarkisun. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nabi Ibrahim kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu orang yang lurus, muslim yang baik. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan kalau kita buka Al-Quranul Karim, tatkala kita sampai ke ayat walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Ini ayat menceritakan tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin yang semula minta izin kepada Rasulullah, janji, demi Allah ya Rasulullah, in aradna illal husna. Kami tidak punya niat apa-apa bangun masjid kecuali kebaikan niat kami. Nabi izinkan, silakan bangun masjid.
Tapi setelah masjid jadi, ternyata masjid tersebut dijadikan sebagai tempat kerusakan, kufur akan nikmat Allah. Bahkan dijadikan sebagai tempat untuk memecah belah kaum mukminin, saudara. Lalu apa yang terjadi? Semula Nabi berjanji akan datang ke masjid tersebut untuk sholat di sana. Tapi sebelum Nabi berangkat, datang tamu agung yang mulia, Sayyiduna Jibril alaihi salam, membawa wahyu Allah. Ayat tadi diberitahu kepada Nabi, saudara. Nabi dikasih tahu, hei Nabi Allah, walladzina ittakhadhu masjidan dirar. Mereka-mereka yang bangun masjid tersebut sudah menjadikan masjid sebagai tempat kerusakan, tempat kufur kepada Allah, tempat untuk mecah belah orang-orang yang beriman. Bahkan di ayat yang berikut, la taqum fihi abada. Jangan kau berdiri di dalamnya, jangan kau sholat di dalamnya, abada, selamanya. Kaget kita punya Nabi, saudara. Beliau izinkan bangun masjid dengan janji digunakan untuk kebaikan. Ternyata masjid tersebut digunakan untuk memecah belah umat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Nabi kumpulkan para sahabat. Terus Nabi tidak jadi berangkat ke sana, tapi ada instruksi dari Nabi. Apa instruksinya? Nabi mengatakan kepada para sahabat yang mulia, idhabu ila hadzal masjid dzalimu ahlu. Berangkat kalian, datangi itu masjid yang penghuninya sudah zalim. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk merusak persatuan orang-orang yang beriman. Zalimu ahlu, zalim penghuni masjid tersebut. Sampai di sana kata Nabi, fahdimuhu wahriquhu, rubuhkan itu masjid dan bakar itu masjid. Masya Allah. Saudara, para sahabat sami'na wa ata'na. Jadi dulu sahabat Nabi kalau disuruh sama Nabi sami'na wa ata'na. Orang sekarang kalau disuruh sama ulama, padahal ulama itu warasatul anbiya. Nah, orang sekarang kalau disuruh ulama sami'na wa pikir-pikirna. Nah, itu bedanya, saudara. Nah, kalau dulu sahabat Nabi, generasi sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka taat, mereka berangkat. Sampai di sana penghuni masjid disuruh keluar. Masjid itu dirubuhkan dan dibakar, saudara, sampai rata dengan tanah. Masya Allah. Saudara, dengan kejadian ini, apa yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim? Apa ada dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad anarkis, radikal, teroris? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran yang ada adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang luhur, memiliki akhlak yang agung. Subhanallah. Jadi saudara, kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang di luar Islam. Sehingga kita mudah sekali mengatakan kepada saudara kita radikal, anarkis, fundamentalis, teroris, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tadi awal ceramah sudah saya sampaikan, mestinya kita tidak saling menjatuhkan, tapi mestinya kita saling mendukung, saling menopang. Kalau memang ada sesuatu yang tidak berkenan dilakukan saudara kita, ayo kita tegur, kita benahi. Kalau memang kita merasa gerah dengan gerakan salah satu saudara kita, yuk kita bertanya. Mungkin mereka punya dalil yang kita belum pernah baca, saudara. Bagaimana kita lihat Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kitabnya Al-Muwatta ingin dijadikan sebagai sumber hukum untuk negeri kekhalifahan saat itu, saudara. Tapi beliau dengan singkat menjawab, jangan, karena aku banyak, karena mungkin ada orang lain yang membaca yang aku belum baca. Masya Allah, saudara. Jadi kita tidak merasa suci sendiri, kita tidak merasa benar sendiri. Mungkin ada saudara kita yang melakukan itu, mereka punya dalil yang belum kita dengar. Mereka punya hujah yang bisa mereka pertanggungjawabkan. Yang penting kita punya kesepakatan dulu, saudara, bahwa aliran sesat memang harus dibubarkan. Aliran sesat memang harus ditolak dari negeri ini. Adapun kita berbeda cara, nggak apa-apa. Itu buruk, saudara. Ada yang dengan cara lemah lembut, dengan cara yang santun. Ada yang cara dengan cara yang tegas, saudara. Semua itu baik selama tidak melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Pak, Bu,
Dengan demikian saya rasa jelas bahwa kenapa kami menolak Ahmadiyah. Bahkan kami tidak akan pernah menerima kehadiran Ahmadiyah dimanapun juga. Karena Ahmadiyah bukan dari ajaran Islam. Dan mereka berkedok Islam dengan tujuan untuk mengobok-obok akidah Islam, saudara. Nah karena itu sekali lagi, kalau ada yang mengatakan, kalau ada umat Islam yang menyerang Ahmadiyah terus mengatakan Islam lawan Islam, itu tidak benar, saudara. Bukan Islam lawan Islam, tapi Islam lawan kesesatan. Islam lawan kemurtadan. Islam melawan kelompok-kelompok yang ingin mengobok-obok akidah Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, bersyukurlah para santri yang ada di pondok pesantren ini, saudara. Kita ada di dalam pondok, dibina oleh kiai-kiai kita, dibina oleh ustadz dan guru-guru kita. Kita selamat dari aliran-aliran sesat yang menyebar di luar, saudara. Kalau kita ada di luar pondok, belum tentu kita selamat dari pengaruh akidah-akidah yang rusak, aliran-aliran yang sesat. Tapi dengan kita ada di pondok, diawasi oleh kiai kita, diawasi oleh ustadz-ustadz kita, dibina, dididik oleh guru-guru kita, insya Allah akidah kita akan terjaga, iman kita akan terpelihara, dan kita selamat dari segala bentuk aliran sesat yang ada di luar pondok pesantren. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan ini, saudara, masya Allah. Ini termasuk garda terdepan di dalam perjuangan, bukan hanya pertahanan, tapi juga penyebaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Republik Indonesia ini, saudara. Nah kalau bukan pondok-pondok macam ini yang menjadi benteng ulama, yang menjadi benteng akidah, yang menjadi benteng kaum muslimin, kemana lagi kita mau cari benteng-benteng kaum muslimin untuk menjaga akidah yang benar di Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka itu, saudara, keberadaan pondok-pondok pesantren salafiyah, pondok-pondok pesantren tradisionalis yang berjalan di thariqah Syafi'iyah, yang berjalan di thariqah Asy'ariyah, yang berjalan di thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di seluruh Indonesia, patut kita dukung, patut kita bela, patut kita pelihara, jaga dan kembangkan, karena inilah benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang belum memasukkan anaknya ke pondok, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Percayakan pendidikan kepada kiai-kiai kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita bukan bertanya kepada ulama, belajar kepada ulama, dibimbing oleh para ulama, kepada siapa tempat bertanya kita, saudara? Dengan menyesal harus saya sampaikan, saudara, di Indonesia ini ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mulai memalingkan kiblat umat Islam, saudara. Di mana kalau dulu umat Islam berbondong-bondong untuk belajar ilmu pengetahuan agama di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Hadramut dan lain sebagainya, sekarang ini mulai ada upaya anak-anak kaum muslimin digiring untuk belajar Islam di Amerika, saudara. Belajar agama Islam di Inggris. Mereka buka tafsir, gurunya Yahudi. Mereka buka hadis, gurunya Nasrani, saudara. Mana ada orang kafir, Yahudi, Nasrani akan mengajarkan tafsir yang benar kepada kita? Mustahil, bohong, dusta, penipu. Ya Allah, hati-hati, saudara. Mereka yang pulang dari sana, datang kembali ke negeri kita, mereka mengajarkan paham-paham sesat, paham-paham sekuler, paham-paham liberal, paham-paham pluralisme, paham-paham sesat yang bukan dari ajaran Islam, saudara. Masya Allah, saya bisa buktikan. Ada satu buku yang berjudul Fikih Pintas Agama. Dan ada buku lain yang berjudul Lubang Hitam Agama. Kebetulan dua buku itu saya beli dan saya baca dari halaman pertama sampai halaman akhir. Apa mereka bilang?
Mereka katakan dalam buku tersebut, saudara, bahwa Al-Quran bukan sumber hukum yang mutlak. Dan Nabi Muhammad tidak sempurna, bahkan wajib untuk dikritik, saudara. Saya tanya, ini paham sesat tidak? Sesat tidak? Sesat tidak? Nah, inilah yang datang dari negeri sana, barat, ke negeri kita, menyebarkan paham-paham tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan. Amin. Nah, baik ibadah. Setelah panjang lebar, alhamdulillah, saya lihat di belakang orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Abdullah Sahal, yaitu sudah bisa berdiri, berjalan. Beliau tadi ba'da isya masih diinfus ya, ikhwan. Tapi sekarang beliau sudah bisa keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqamah di jalan alamin. Nah, nanti seusai acara ceramah saya ini, kita masih ada acara pelantikan. Tentunya dengan restu dari kita punya orang tua, kita punya kiai, dan kita juga tentu minta doa dari semua kiai-kiai yang ada, agar front pembela Islam ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai jabhah salafiyah thayyibah. Nah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik, ibaratullah, saya lihat ya, saya tidak salah lihat, betul. Bapak Kiai Haji Abdullah Syekhuna Khalil, yaitu sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena waktu sudah cukup malam, saya juga sudah lama berbicara, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan jelas. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah, saya mau tanya semua jujur di sini sebelum saya tutup. Siap membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Siap membela Islam? Siap menegakkan hukum Allah? Siap berjuang? Siap membela para kiai yang istiqamah? Siap mendukung pondok pesantren? Allahu Akbar! Siap memerangi kemaksiatan? Siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan perjudian? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan maksiat? Allahu Akbar! Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, saya perlu kasih kabar juga Pak, Bu ya. Sebetulnya tadi pagi saya sudah tidak mimpi sampai di Madura. Karena saya sudah 1 minggu sakit. 4 hari tidak bangun dari tempat tidur. Dan tadi pagi juga saya masih sangat-sangat payah. Ustadz Sobri Lubis tadi sudah berangkat habis subuh. Saya berikan sedikit arahan supaya ya tahulah kondisi Madura bagaimana. Tapi entah kenapa begitu siang saya ditelepon kembali oleh ada Haji Nasir, ada Habib Abdurrahman Bahrega. Diminta cobalah usahakan untuk bisa datang. Bismillah, fatawakkal Allah. Saya datang, tapi entah kenapa sampai di sini akhirnya bisa ngomong juga, saudara. Memang ini mudah-mudahan ini jadi merupakan berkah daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, dan berkah daripada ulama-ulama salaf kita, dan berkah daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa ceramah ini malam. Ya, karena itu saya mohon maaf kalau dalam ceramah ini saya duduk. Biasanya saya kalau ceramah nggak pernah duduk. Biasanya saya diri. Nah, jadi bisa lebih energik. Tapi karena memang kondisi saya belum sembuh betul, saya duduk. Tapi nggak tahu bagaimana. Sampai di sini Allah kasih sehat, Allah kasih enak, Allah berikan bisa bicara. Ini tidak terlepas daripada keberkahan yang Allah limpahkan di acara ini. Alhamdulillah. Nah, untuk itu akhirnya sebelum saya turun dari tempat ini, sebagaimana tadi diumumkan, saya minta izin. Saya minta restu khususnya kepada orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdullah, yaitu yang merupakan keturunan penerus pejuang daripada Syekhuna Khalil, di mana saya minta restu dari semua kiai yang ada di sini. Insya Allah pada malam hari ini akan ada pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam, yaitu Kabupaten Bangkalan, sekaligus dengan 18 DPC.
yang ada sekabupaten. Saya minta restunya, dan FPI ini adalah milik Anda. FPI ini berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Anda punya hak untuk menegur, meluruskan kalau FPI ke depan mempunyai salah jalan keluar dari akidah salaf ikhwan. Nah, kira-kira diizinkan tidak ini? Kira-kira ridho tidak? Ridho tidak? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan acara yang ada untuk memandu acara pelantikan ini. Dan sekali lagi sebelum kita tutup, yuk kita baca suratul Fatihah. Kali ini kita niatkan di barakatul Fatihah, yang kita niatkan kepada ruh dari al-alimul allamah ad-da'i wal mujahid fi sabilillah Syekhuna Khalil Bangkalan, ala Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi barakatih wa asrarihi wa ulumihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah, wa Allah subhanahu wa ta'ala an yataghashshahum wa iyana bi rahmati wal maghfirah, wa an yahfazana min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semuanya sama-sama kita baca doa Abu Nuwas ya ikhwan, rame-rame semuanya sebagai penutup saya punya ceramah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafir dzambil azimi faqina adzaban nar. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, ilahana zambil azimi ilahi Rabbana taqabbal minna du'aana ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا واحسن عاقبتنا واصلح نياتنا إلهنا zambil azimi ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafir dzambil azimi. Rabbana taqabbal minna du'aana wa la tukhayyib raja'ana wa la taqta' munana وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا
وأحسن عاقبتنا واصلح نياتنا وألف بين قلوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين. اللهم بارك لهذا المعهد، اللهم أخرج من هذا المعهد القوادر الصالحة، مؤمنين صالحين شاكرين صابرين مجاهدين في سبيل رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا وبارك لمن أحسن إلينا وبارك لمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih secara istimewa kita sampaikan kepada Abuna Al-Walid Al-Ustadz Al-Muhtaram Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah dari Sulalah penerus perjuangan Saykhuna Khalil. Fa jazakumullahu khairal jaza. Fa katarallahu khairak. Mudah-mudahan kedatangan saya ke tempat ini itu insyaallah bisa diterima oleh semua yang ada di sini, khususnya oleh beliau. Dan andai kata dalam penyampaian saya ada kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang salah, yang khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih yang istimewa kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Suhal hafizahullah ta'ala wa ardah, yang beliau bukan saja mengundang saya hadir tempat ini, bukan saja memberikan kesempatan saya untuk bicara di hadapan Anda semua di tempat ini, bahkan beliau juga merestui saya dan kawan-kawan kami semua untuk bisa melantik daripada Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam di Kabupaten Bangkalan ini. Front Pembela Islam bukan partai politik, bukan underbow partai politik manapun, tapi murni merupakan organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana di dalam Front Pembela Islam ini semua kader-kader kami di berbagai daerah diajarkan kitab-kitab salaf, diajarkan kitab-kitab kuning peninggalan salaf kita, dan berorientasi kepada madhabul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berakidahkan Asy'ariyah, dan tasawuf yang mewarnai daripada perjuangan FPI adalah tariqah daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ardah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi klarifikasi dari berbagai macam fitnah. Karena memang perjuangan FPI ini penuh dengan fitnah, dihina, dikelak, dicaci maki, dituduh, dan lain sebagainya. Tapi itulah resiko perjuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.